Mari saya mengajak kita untuk bangkit bersama-sama. Oh rabatakaya rarabatakaya. Bersama kami merendahkan diri ya Tuhan, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang salah, merendahkan diri. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Benar kasih penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu, banjiri kami. Terima kasih. Ora baba barala 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 barala. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ya Tuhan, ku rindu kehadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindu kehadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan
Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ayo, sekali lagi bukakan tanganmu, bukan hatimu. Jangan minta yang lain, minta yang terbaik yang ada pada Tuhan bagimu, yaitu Roh Kudus. Oh rabata kaya we worship you, Holy Ghost, Holy Spirit. We praise Jesus. Banjiri, banjiri, banjiri. Kuat kuasa-Mu, kuat kuasa-Mu bekerjalah ya Tuhan. Haleluya. Ayo lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Haleluya. Bangkitkan imanmu. Jadilah kau kuat, semakin kuat. Engkau akan menjadi sangat amat kuat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi engkau baru. Tuhan, beri kami kekuatan. Tinggalkan belenggu-belenggu-Mu. Lepaskan dirimu dari segala rasa takut-Mu, kekhawatiran-Mu. Bebas. We free. Engkau tidak perlu takut. Sekalipun 1000 rembah di sisimu, 10.000 rembah di kananmu, engkau akan melihat semua itu. Tuhan tetap menolongmu. Roh Kudus, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati kami, memenuhi hidupku, memenuhi hidupku. Mari yang bersuka karena Roh Kudus, beri tepuk tangan lebih meriah. Haleluya. Sempurnakan sukacita kami ya Tuhan, sebab kami hanya berpaut pada Tuhan. Hati kami, mata kami hanya tertuju pada Tuhan. Gunung batu keselamatan kami, perisai matahari kami. Kami memuji Engkau di tempat ini, di kediaman-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Tuhan berbicaralah, Tuhan berfirmanlah demi umat-Mu. Mata-Mu ya Tuhan tertuju pada kami pagi hari ini. Rahmat-Mu, kasih setia-Mu berlimpah-limpah turunlah.
Tidak ada satupun yang pulang dengan tangan hampa. Semua kami dibaharui, dihiburkan, dikuatkan, disembuhkan, dan diberkati. Demi nama-Mu kami telah berdoa, kami telah bersyukur, kami telah bermuji-muji-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Amin. Ketika Israel dilanda kesusahan yang besar, musuh-musuh yang besar menguasai mereka, maut datang mengintai jiwa mereka, Tuhan hanya berpesan bersukacita dalam Tuhan. Amin. Karena sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan bagi kita. Saya berdoa biarlah sukacita melalui Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang mengerti beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Sungguh berbahagia bisa bersama kita di akhir bulan ini. Bulan lalu saya sampaikan, di bulan April yang lalu, bulan yang luar biasa. Karena kita merayakan dua peristiwa besar. Yang pertama adalah Jumat Agung. Yang kedua adalah kebangkitan atau Paskah. Maaf, hari Paskah. Tetapi di bulan April tidak kurang luar biasa bulan ini. Karena kita juga merayakan dua peristiwa besar. Yaitu di mana kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 yang lalu. Dan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus tepat minggu yang lalu. Amin. Oleh karena itu pagi hari saya berbicara tentang Pentakosta. Kalau kita berbicara tentang Pentakosta, ada satu pribadi yang tidak bisa kita lupakan. Yaitu sang aktor daripada Pentakosta, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu saya berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita ketika kita berbicara tentang namanya. Amin. Saya mengajak kita dari ayat yang pertama, Kisah Rasul yang pertama ayat ke-8. Satu ayat yang sangat terkenal yang selalu dibacakan di Pentakosta. Dengarkan Bapak Ibu adik sekalian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu adik-adik sekalian, pasca kebangkitan Yesus daripada kematian, maka selama 40 hari ia terus menyatakan diri pada orang banyak, kepada murid-murid, untuk membuktikan dia hidup. Bukan hanya itu saja, maka di mana-mana ia pun memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi pas 40 hari kemudian, maka tercatat di hadapan sekitar 500 orang di satu bukit, maka terangkatlah Kristus Yesus ke surga. Peristiwa terangkatnya Yesus ke surga itu bukan fiksi Bapak Ibu. Bukan suatu cerita rekayasa, tetapi fakta sejarah yang dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi yang luar biasa adalah sebelum Kristus itu terangkat ke surga, menjelang hari-hari terakhir dia akan diangkat, maka ia memberikan janjinya kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, kepada setiap orang percaya. Demikian juga kita yang hari ini, bahwasanya kita akan menerima kuasa. Dan Tuhan tidak pernah ingkar dan Tuhan tidak pernah gagal. Tepat 10 hari pasca keterangkatannya ke surga, ketika para murid orang percaya berkumpul di upper room, maka kuasa itu turun. Lidah-lidah api memenuhi, menghinggapi mereka. Dan kuasa itu mulai bekerja di tengah-tengah mereka. Siapakah kuasa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kuasa yang dimaksud Tuhan Yesus tidak lain adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Amin. Siapa itu Holy Spirit, Roh Kudus? Dialah yang memberi kuasa kepada Kristus untuk menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang pincang berjalan, bahkan membuat orang lumpuh itu bangkit, bahkan membuat orang mati itu bangkit dari kematian. Dialah pribadi yang berkuasa dalam membangkitkan Kristus daripada kematian. Dia juga pribadi yang memberikan para murid, para rasul kuasa-kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat
Yang memberikan murid kuasa untuk memberitakan Injil sehingga Injil diberitakan dan didengar sampai ke ujung bumi, termasuk kita hari ini, adalah pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Dia juga pribadi yang memberikan kita kuasa untuk menyangkal diri kita, memikul salib Kristus dan mematikan daging beserta segala hawa nafsu keinginannya. Galatia 5 ayat 19-21, ada sederetan daftar daging yang tidak mungkin bisa kita lalui, bisa kita kalahkan, Pak. Yang daging ini akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Yang daging ini akan membuat kita tidak akan mungkin bisa memasuki kerajaan Kristus, yaitu percabulan, keserakan, pertengkaran, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain-lainnya yang membawa kita berseteru dengan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa melakukan, melepaskan semua. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Apabila kita bisa bebas daripada semua itu, karena kuasa Roh Kudus. Amin. Tetapi di sekian banyak kuasa-kuasa Roh Kudus berikan kepada gerejanya orang percaya, pagi hari ini ada dua kuasa yang luar biasa saya ingin sharingkan, saya bagikan kepada kita. Saya percaya kuasa ini akan mengubahkan hidup kita. Yang pertama, kuasa apa itu? Yang pertama, kuasa yang luar biasa yang jarang dipahami oleh orang banyak adalah Roh Kudus juga memberikan kita kuasa untuk mengetahui isi hatinya Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kuasa orang percaya untuk mengetahui nama kehendak Tuhan. Dari mana dasar firman-Nya kita lihat? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 berkata demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya. Sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula lah, tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Siapa sih yang bisa menyingkapkan isi hati Allah? Siapa sih yang lebih berkuasa untuk menyingkapkan kehendak Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada kuasa atau pribadi manapun lebih besar daripada Allah kita. Tetapi satu pribadi yang bisa mengungkapkan, menceritakan, memberitahukan kehendak Allah kepada kita, yaitu Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberitahu kehendak dan kerinduan Tuhan, isi hatinya Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, adik-adik bertanya, mengapa kita perlu mengetahui kehendak Tuhan? Mengapa kita perlu mengetahui isi hatinya Tuhan? Saya mengajak kita melihat firman Tuhan satu lagi, Kolose 1 ayat 9 sampai ke 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dari sini kita mengetahui, ketika kita mengetahui kehendak Allah, inilah membuat hidup kita menjadi layak, membuat hidup kita berkenan, membuat hidup kita bertumbuh dan berbuah. Layak, berkenan, tumbuh berbuah adalah satu mata rantai proses yang menuju kesempurnaan yang harus dimiliki setiap orang supaya ia menerima janjinya Tuhan. Bagaimana kita bisa layak? Bagaimana kita bisa dikenan, Pak? Bukan hanya kesetiaan kita beribadah saja. Bukan hanya pemberian-pemberian kita saja membuat kita layak. Seakan-akan Tuhan itu bisa disuap. Oh tidak. Yang membuat seseorang itu layak di hadapan Tuhan adalah ketika ia sungguh-sungguh tahu kehendak dan isi hatinya Tuhan. Amin. Di dalam firman Tuhan ada seorang bernama Daud, disebut orang dikenan oleh Tuhan.
Awalnya dia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak muda yang pekerjaannya pun penggembala. Yang dia gembalakan gak banyak, 3 ekor kambing domba. Seorang anak muda yang tidak dihargai, tidak dipandang oleh siapapun. Tetapi di kemudian hari Tuhan mengubahnya. Tuhan mentransformasi hidupnya menjadi seorang raja yang luar biasa besar, luar biasa berkuasa, luar biasa kaya. Seorang panglima yang luar biasa berkasnya tidak terkalahkan. Seorang pemazmur yang memberkati begitu banyak orang sampai hari ini. Dimulai dari seorang gembala yang miskin yang tidak punya apa-apa. Anak muda yang tidak punya apa-apa. Mengapa Tuhan mengubahkan sedemikian? Karena ia berkenan kepada Tuhan. Mengapa Daud bisa berkenan kepada Tuhan? Kisah Rasul 13:36 berkata, karena ia tahu kehendak Tuhan dan dia melakukan kehendak Tuhan. Itu membuat dia dikenan oleh Tuhan. Di mana-mana kalau saya berbicara dengan anak muda, saya berkata, jangan pandang keadaanmu hari ini. Jangan putus asa, jangan sedih dengan apapun yang engkau hadapi hari ini. Bagaimana keadaan keluargamu, bagaimana sulitnya hidupmu, jangan dipandang. Tetapi carilah perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau dikenan Tuhan, sebagaimana Daud diubahkan Tuhan, Tuhan juga bisa mengubah hari esokmu. Amin. Tuhan bisa mentransformasi hidupmu ketika engkau berkenan. Bagaimana supaya engkau bisa dikenan? Maka engkau harus berusaha mencari isi hati kehendak Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana engkau bisa tahu kehendak Tuhan? Engkau harus bergaul dengan Roh Kudus. Engkau harus intim dengan Roh Kudus. Engkau harus menomorsatukan Roh Kudus. Tanpa itu engkau tidak akan mungkin mengetahui isi hati Tuhan. Ayo anak-anak muda, bagaimana keluargamu hari ini? Bagaimana kehidupanmu? Mungkin amat sangat sederhana. Kalau tidak ingin kita katakan kekurangan, jangan takut. Daud juga seperti itu. Ketika engkau mengetahui kehendak Tuhan, oleh karena Roh Kudus, maka engkau punya masa depan seperti Daud. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk samahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ayo, izinkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita. Amin. Agar engkau tahu apa kehendak dan isi hati Tuhan, hidupmu akan dikenan oleh Tuhan. Saya berkata, orang yang paling berhasil, orang yang paling sukses, yang paling berbahagia adalah orang yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mengapa? Sebab orang yang paling malang adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat dia tidak tahu dari mana dia akan datang, apa yang harus dia perbuat dan kemana dia harus pergi. Tetapi orang yang tahu kehendak Tuhan, dia tahu dari mana dia datang. Dia tahu di mana dia berada. Dia tahu apa yang dia perbuat dan dia tahu kemana dia akan pergi. Banyak orang merasa malang di dunia ini, Pak. Mengapa? Mereka tidak mengerti itu apa mereka bekerja keras, membanting tulang untuk membangun sesuatu dalam dunia ini. Mereka menghabiskan hari-harinya untuk kesusahan, untuk membangun sesuatu. Padahal untuk makan minum mereka sudah cukup. Mereka diikat satu kewajiban yang tidak tahu mereka mengapa harus mereka lakukan. Sampai mereka menutup mata, mereka tidak mengerti. Apakah itu bahagia, Pak? Oh tidak. Tetapi ketika engkau tahu
kehendak Tuhan, engkau tahu mengapa engkau harus bekerja. Engkau tahu engkau harus mengapa berbuat sesuatu. Engkau tahu untuk apa engkau bersusah payah. Dan engkau tahu apa yang engkau dapatkan. Dengar, bukan hal-hal jasmani yang bisa membuat orang bahagia. Tetapi hal-hal rohani juga akan membuat engkau sangat berbahagia. Pulang tempat ini, cari Roh Kudus. Tuhan akan menyatakan kehendakmu. Beri tepuk tangan. Ku buka hati untuk selamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu penyembah. Ku buka hati untuk samahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Kuasa kedua yang Roh Kudus berikan kepada kita orang-orang percaya adalah, maka Roh Kudus akan berikan kita kuasa yang namanya hikmat, pencerahan, pengertian dan pengetahuan. Inilah yang dimiliki oleh Daniel. Inilah membuat seorang Daniel mampu menafsirkan dan mengerti mimpi-mimpi yang tidak mengerti oleh siapapun di muka bumi pada waktu itu. Para ahli nujum kehilangan akal, Pak. Orang-orang pintar kehilangan akal, Pak, tentang mimpi sang raja. Tetapi Daniel mengerti. Daniel mengerti. Mengapa firman Tuhan mencatatkannya memiliki roh yang luar biasa. Yaitu Roh Kudus. Yang disebutkan oleh Nebukadnezar roh para dewa. Roh Kuduslah mengurapi dia. Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk hikmat, pencerahan, pengertian dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Daniel orang yang sangat-sangat amat cerdas. Karena hikmat, pengertian, pencerahan yang berikan Roh Kudus kepadanya. Luar biasa cerdas. Dulu, untuk menilai kompetensi kemampuan seorang, maka para ilmuwan menemukan satu kepintaran disebut IQ. Yaitu intellectual quotient. Mereka berkata orang yang cerdas secara intelektual, maka ia punya potensi. Ia mempunyai kompetensi yang bagus. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, mereka menemukan satu kecerdasan yang lebih baik lagi. Yaitu EQ, emotional quotient, yaitu kecerdasan emosi. Mereka menemukan orang yang cerdas secara emosi jauh lebih sukses. Persentase berhasil jauh lebih besar daripada hanya orang yang cerdas secara intelektual. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menemukan lagi satu kecerdasan yang luar biasa yang jauh lebih sempurna. Yaitu yang namanya kecerdasan spiritual, yaitu SQ. Mereka berkata, dalam penelitian mereka membuktikan, mereka menemukan orang yang cerdas secara spiritual jauh lebih tangguh, jauh lebih kuat, jauh lebih mampu menanggung, memikul dan menyelesaikan perkara-perkara besar yang sulit daripada hanya orang yang cerdas intelektual dan emosional. Mengapa? Seorang penulis yang terkenal Stephen R. Covey berkata demikian, sebab SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual adalah sumber bimbingan bagi kecerdasan lain. Pusat paling mendasar dari antara kecerdasan yang lain. Yang artinya kecerdasan spiritual adalah dasar dari setiap kecerdasan yang kita miliki. Bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan spiritual? Maka firman kita memiliki roh seperti Daniel. Yaitu roh yang luar biasa. Yang berasal dari pengurapan Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jangan heran. Kalau Daniel menjadi manusia begitu super pada zamannya. Karena Roh Kudus. Roh yang luar biasa itu ada di diri. Memberi dia pengertian.
memberi dia hikmat, memberi dia pencerahan. Saya berdoa, saya rindu, biarlah anak-anak kita di tempat ini diurapi seperti Daniel. Tidak ada seorang pun mampu menandingimu, tidak ada seorang pun bisa menyaingimu. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus kuasanya. Buka hati untuk samahan, serapa di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Pertanyaan pagi hari, bagaimana kita bisa memiliki Roh Kudus sehingga Roh Kudus berikan kekuasaan yang luar biasa hidup kita, sanggup mengubahkan kita. Di dalam Kisah Rasul ada seorang Simon penyihir. Orang ini telah mempesonakan begitu banyak orang dengan sihirnya. Seluruh kota itu kagum akan kuasa sihir yang dia miliki. Tetapi ketika para rasul datang ke kota tersebut, maka ia mendengarkan Injil tentang Kristus. Simon penyihir ini bertobat, memberikan dirinya dibaptis. Dan semenjak itu ia mengikuti para rasul. Dimanapun para rasul itu melayani, dimanapun mereka menginjili. Pada satu hari ketika ia melihat para rasul itu melakukan manifestasi Roh Kudus yang luar biasa dengan tanda-tanda heran ajaib yang belum pernah dia lihat, maka ia ingin kuasa seperti itu. Maka ia membawa sejumlah uang untuk membeli Roh Kudus. Dia ingin membeli Roh Kudus dengan uangnya melalui para rasul. Apa yang terjadi? Simon Petrus menghardik. Binasalah engkau dengan uangmu itu. Engkau tidak mendapat bagian dalam hal ini. Bertobatlah, berdoalah supaya Tuhan mengampuni niat hatimu. Dari sini kita mengerti, Roh Kudus itu tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Roh Kudus itu tidak bisa ditebus dengan apapun yang kita miliki. Dengan kekayaan sebesar apapun Roh Kudus tidak bisa dibeli. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang hancur hati karena pertobatan. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang meminta dengan iman yang sungguh-sungguh. Saya berkata kepada banyak orang, inilah indahnya Roh Kudus. Inilah indahnya Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah bisa disuap. Roh Kudus hanya bisa ditebus dengan hancur hati. Roh Kudus hanya bisa ditebus dengan pertobatan. Roh Kudus hanya bisa ditebus dengan iman. Amin. Amin. Disinilah mahalnya Roh Kudus. Tak ternilaikan. Katakan kiri kan, tidak ternilaikan. Buka hati untuk samahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembah. Yang terakhir, apa sih tanda-tanda orang dipimpin, dikuasai, yang dihidupi oleh Roh Kudus? Banyak orang berkata berbahasa roh, Pak. Dengar, berbahasa roh hanya tanda awal orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa berbahasa roh hari ini, Pak, jangan puas. Tetapi orang yang dihidupi dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka tanda-tandanya adalah 1 Korintus pertama ayat 8 tersebut. Maka orang itu akan suka bersaksi, Pak. Hari ini kita lihat apakah kita masih suka bersaksi. Kalau kita berkumpul, apa yang kita ceritakan? Gosip atau apa? Atau kita masih gemar, masih begitu giat bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang kebesaran Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita berkumpul. Kalau itu masih ada padamu, Roh itu masih ada tinggal dalam dirimu. Roh itu masih memimpinmu. Roh itu masih menghidupimu.
Beda Pak, orang dipenuhi dengan orang dipimpin, orang dikuasai oleh dihidupi oleh Roh Kudus. Yang kedua, tanda yang lebih lanjut, lebih nyata ketika Roh menguasai, menghidupi seorang. Galatia ke-5, 22-23. Saya bacakan ayat terakhir. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menantang hal-hal itu. Galatia 5 ayat ke-22-23 adalah buah yang harus dihasilkan ketika orang berkata Roh Kudus itu hidup, berkuasa, memimpin dia. Tidak akan mungkin Pak kita berkata Roh Kudus menghidupi kita, menguasai kita, tetapi kalau buah ini sama sekali tidak ada dalam diri kita. Bulan lalu saya berkata, kalau buah ini ada dalam hidup kita akan begitu menyenangkan dan menyenangkan banyak orang. Hidup kita akan begitu bahagia dan membahagiakan begitu banyak orang. Siapa sih gak suka orang yang lemah lembut, rendah hati, sabar lagi, murah hati lagi, penuh sukacita lagi. Siapa gak suka sih? Amin. Ayo pagi hari ini Bapak Ibu, Pentakosta belum terakhir. Pentakosta tidak akan berakhir karena Roh Kudus selalu tersedia bagi kita. Pagi hari ini jangan lewatkan kesempatan. Kita tidak meminta yang lain. Kita minta Roh Kudus. Bagian terbaik Tuhan berikan pada kita. Jadi milik kita. Yang memberikan kita kuasa. Yang menyembuhkan kita. Yang menghibur, menguatkan kita. Yang memberkati hidup kita. Ayo hari ini mungkin engkau berbeban berat, engkau sakit, engkau kekurangan, engkau punya banyak problem. Kita akan berdoa untuk Roh Kudus 1-2 menit. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus di kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus. Ayo lebih lagi Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh. Kami minta Roh-Mu, kami minta api-Mu ya Tuhan. Kuasai kami, kuasai Roh Kudus, bakar kami. Fire! Ora basyakara
Jangan pulang tanpa Roh Kudus. Jangan tinggalkan tempat ini. Urapi Roh Kudus. Ubahkan. Thank Holy Spirit. Yes. Oh, deeper, 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 deeper. Terima kasih. Kesusahanmu telah diangkat, sakitmu telah disembuhkan, hidupmu dipulihkan. Ora batakaya lalabala, kelemahanmu telah dihapus. Kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Hamba serahkan umatmu dalam tanganmu sepanjang minggu, sepanjang bulan yang akan datang Tuhan. Engkau pelihara seperti biji mata. Amin. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang jahat bisa menjamah kami. Yes. Darahmu, Rohmu menudungi kami. Amin. Milik kepunyaan kami, pekerjaan daripada umatmu, usaha semua Tuhan lindungi. Yang tercuri Tuhan kembalikan berlipat-lipat ganda. Tuhan gantikan berlipat-lipat ganda di dalam nama Yesus. Rohmu sebagai jaminan bagi kami. Materaikan ibadah kami pagi hari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Satukan kami di bulan yang akan datang dengan firman dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Biarlah hukum-hukum-Mu ya Tuhan itu membimbing kami. Jalan-jalan-Mu itulah Engkau ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat daerah. Berkati pemimpin pembesar raja-raja kami. Berkat-Mu atas bangsa kami. Sembuhkan. Demikian kota kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hadirat-Mu terus memberkati kami. Kami mengangkat tangan untuk Yerusalem, Salom Yerusalem, sejahtera sentosa di tempat Puri-Mu. Orang mencintai-Mu mendapat sentosa. Demikian juga umat-Mu yang akan memberikan persembahan apapun yang kami bawa dengan kerendahan hati. Sebagai syukur, hormat, kagum kami kepada Tuhan. Perpuluhan ucapan syukur pada umum. Penginjilan apapun Tuhan, biarlah berkenan bagi Tuhan. Kini Tuhan ulurkan tangan-Mu berkati kami. Agar sukacita-Mu itu berlimpah-limpah bagi kami. Di dalam nama Yesus.